Ada peraturan yang akan dilegalkan di Indonesia di mana nanti Indonesia katanya akan dikasih makan siang gratis sekian gitu. Kacau itu. Kenapa kacau itu? Karena gini, Kebahagiaan anak dengan makan siang gratis ya. ya jadi kan pertimbangan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu adalah karena masyarakat Indonesia itu sekarang banyak yang stunting, kurang tingginya, kurang kecerdasannya, dan itu gara-gara kurang gizi. Karena kurang gizi, maka jawabannya adalah makan siang gratis. Kan kacau. Jadi sebenarnya kalau memang mau menyelesaikan stunting, masalahnya itu adalah di awal kehidupan anak, bukan ketika dia sudah sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Indonesia itu memang banyak yang kurang gizi, tapi gak pernah kurang makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari. Kali ini kita punya tamu super istimewa. Sebagian dari kontroversial diskursus di Indonesia berasal dari pemikiran beliau, Guru Gembul. Ya. Apa kabar, Tuan Guru? Agak grogi sih. Grogi kenapa? Terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak udah. Sejak Jadi dicari. ini kita tukeran ini ya. Tukeran ini ya. Kemarin saya tampil di YouTube-nya Guru Gembul ya. Iya, terima kasih. Membahas soal-soal politik ya. Iya. Kali ini agak luas sih pembahasan kita karena saya senang di beberapa pemikiran dan diskusi yang disampaikan di YouTube. Terutama semenjak dicari oleh keturunan Arab se-Indonesia. Iya. Nanti insya Allah ada debat tanggal 8. Terbuka ya? Tertutup masih. Tertutup live, tapi ya saya insya Allah datang. Dengan itikad dan prasangka yang baik ya. Waktu itu perspektifnya kenapa? Kan tujuannya tidak menyerang ya, tapi membuka beberapa kebenaran dalam perspektif berbeda kan? Iya, jadi ada satu yang membuat saya tuh resah. Jadi saya tuh melihat kenapa kalangan agamawan itu relatif tidak bisa menunjukkan apa faedahnya buat masyarakat. Ini yang sederhananya. Jadi maksudnya di Indonesia kemarin PW Research menyebut kita adalah negara paling religius di dunia berdasarkan dengan pengakuan dari orang-orang yang disurvei bahwa kami sangat peduli terhadap agama, bahwa kami mencintai simbol-simbol agama dan lain sebagainya. Di sisi yang lain ternyata judul kita salah satu yang paling tinggi, maling kita salah satu yang paling tinggi, korupsi kita salah satu yang paling tinggi, pembuangan sampah plastik untuk lingkungan kita salah satu yang paling tinggi. Di mana ceritanya masyarakat yang sangat religius dengan ulama yang jumlahnya sangat banyak, dengan sarjana agama yang juga sangat banyak, tetapi tidak mengubah masyarakat, tidak mengubah perilaku masyarakat yang seperti ini. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau misalkan kita melihat data, berapa banyak doktor dan sarjana di Indonesia, bagian terbesar di antara mereka secara statistik adalah sarjana agama, doktor agama. Ya betul, tetapi kita tidak memiliki bekas-bekas. Nanti kita tidak melihat ini. Jadi sebenarnya, jadi kan dalam tradisi masyarakat Islam itu, yang dimaksud dengan ulama itu adalah bukan hanya dia yang memiliki ilmu, tetapi dia yang menyebarkan ilmunya. Jadi kalau ilmunya tersebar, maka ketahuanlah bahwa dia itu statusnya ulama gitu. Nah, ini ilmunya tidak tersebar kemana-mana, perilaku masyarakat masih sama aja seperti itu. Ya, ada aspek dakwahnya ya para ulama itu. Nah, jadi kemungkinan pertama adalah bahwa ulama-ulama itu tidak menjadi ulama sebenarnya karena tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat, atau bahwa mereka sebenarnya bukan ulama. Aduh. Nah ini mungkin kontroversi, ini mungkin bikin marah gitu ya. Tapi mari kita ajukan pertanyaan ini dan berharap pada jawaban-jawaban yang lebih empirikal gitu, jawaban yang lebih bisa diuji gitu. Coba mari kita uji sama-sama, misalkan pengikut Ustadz Anu yang jumlahnya sekian juta, apakah di antara mereka itu bebas dari korupsi, apakah mereka buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Ayo kita uji sama-sama secara empiris apakah dampak dari ikut pengajian pada Ustadz Anu itu membuat mereka berperilaku lebih baik secara sosial, apakah mereka membangun peradaban, apakah mereka menciptakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan dan memberikan kepada masyarakat manfaat yang luas. Nah, jangan dulu menganggap pernyataan saya itu kontroversi. Lebih baik ayo kita uji dulu di dunia nyata apakah mereka seperti itu.
Kan tajam juga ya. Jadi itu juga korelasinya dengan kritik Tuan Guru di soal keberadaan pesantren misalnya. Iya, betul. Apakah pesantren itu wujud dari semacam tempat orang memberikan ilmu pengetahuan, bersih tempatnya, tertata, peradabannya dan segala macamnya. Itu kesana kritik itu ya. Saya dikritik balik dengan kontroversi yang cukup intimidatif, cukup intimidasi. Jadi kenapa mengkritik terus pesantren? Misalkan begitu. Ya, saya bertanya balik kenapa membela pesantren? Jadi maksudnya adalah pesantren itu adalah produk budaya. Dia sama sekali tidak sakral. Dia itu tidak sakral. Yang menjadikannya sakral itu adalah bagaimana dia kemudian membawa pesan-pesan dan simbol agama. Nah, kalau dia tidak membawa pesan-pesan dan simbol agama, maka kesakralannya otomatis hilang. Simbol dan kesakralan agama misalkan kebersihan. Itu kan ide-ide dasar agama kan? Kejujuran, amanah, kecerdasan, kontribusi terhadap masyarakat dan peradaban itu adalah simbol-simbol dari Islam. Nah, kalau mereka tidak membawa itu, ketika kita kritik ya nggak apa-apa, berarti kita membela Islam dari orang yang membawa simbol Islam tetapi tidak merealisasikannya. Kan begitu. Jadi ini demi Allah ini adalah bagian dari kecintaan saya terhadap agama yang saya pandang banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk menafikan seolah pesantren bersih, baik, berperadaban modern dan lain-lain. Gitu. Begitupun salah satu yang kemudian membuat saya resah berikutnya itu adalah misalkan begini ya, bisakah kalangan beragama berperilaku seperti ini? Ini pertanyaan, jangan anggap ini kontroversial, ayo kita jawab sama-sama gitu. Misalkan gini, ada perdebatan hebat antara Aristoteles dengan Plato. Perdebatan imajiner sebenarnya karena mereka di dunia lapangan tidak terdokumentasikan dengan cukup baik perdebatannya. Perdebatan di antara mereka itu adalah bahwa Aristoteles berpikir bahwa realitas itu bisa diuji dengan studi-studi empiris. Bahwa segala sesuatu itu bisa dianggap benar kalau sudah diuji. Sedangkan Plato menganggap bahwa benar dan salah itu pengujiannya adalah dengan ide. Karena ide dan gagasan itu adalah cerminan dari ide dan gagasan yang lebih besar. Nah, perdebatan di antara mereka itu muncul berkepanjangan bahkan sampai sekarang. Saya menduga bahwa filsafat analitik versus filsafat kontinental itu adalah kelanjutan dari pikiran mereka. Idealisme dengan materialisme, Karl Marx dan Hegel dan sebagainya itu adalah kelanjutan dari mereka. Tapi betapapun perdebatan ini panjang, tidak destruktif. Justru konstruktif, menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi sekarang ilmu pengetahuan itu kan muncul dari rasionalisme, kemudian diuji secara empirisme, nanti kan disatuin sama Immanuel Kant dan sebagainya. Itu masing-masing dari perdebatan itu menghasilkan dampak yang sangat luar biasa terhadap peradaban. Tidak bisa, dan tidak ada satupun dalam sejarah perang akibat perdebatan antara Plato dengan Aristoteles. Itu nggak ada. Di dunia modern ada perdebatan yang paling sengit dan dianggap sebagai salah satu perdebatan paling bergengsi dan paling intelek dalam sejarah, yaitu Einstein versus Niels Bohr. Ketika mereka berdebat soal realitas fisika. Jadi Einstein beranggap bahwa fisika itu real, nyata, bisa diuji dan semuanya berdasarkan pada kepastian. Maka simbol yang kemudian dikenalnya itu adalah ketika Einstein mengatakan bahwa Tuhan tidak bermain dadu karena semuanya terukur, terstruktur, jelas dan pasti. Niels Bohr di sisi lain berpandangan sebaliknya. Dalam konferensi Solvay yang terkemuka itu, dia katakan bahwa fisika justru menunjukkan sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas, dan bahkan hanya bisa dibuktikan hanya ketika ada yang mengamatinya. Jadi pengamat itu justru bisa dalam tanda kutip mengubah realitas dalam dunia atom gitu. Nah, ini perdebatan ini Pak, fisika itu pasti atau tidak pasti, perdebatannya itu panjang dari tahun 27, Solvay itu tahun berapa? Dari tahun 27 sampai tahun 35 mereka masih debat makalah, debat apa? Tapi mereka akrab, mereka saling mengagumi satu sama lain, mereka saling mencintai satu sama lain, dan hasil yang mereka tujukan itu adalah peradaban yang luar biasa. Temuan-temuan material baru, bagaimana kita memahami alam semesta, bagaimana kita memahami gravitasi, bagaimana universitas-universitas berlomba-lomba untuk menciptakan
materi baru, kemudian dan lain sebagainya dari perdebatan itu. Itu sama dengan perdebatan para imam mazhab ya. Berbeda tetapi mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, yang ingin saya kritik dalam konteks ini justru adalah kenapa kalangan agamawan tidak menjadi seperti itu. Oke. Jadi misalkan perdebatan Sunni Syiah itu adalah perdebatan terkait dengan siapa yang berhak memimpin setelah Nabi wafat. Dan perdebatan itu 1500 tahun belum selesai dan telah menumpahkan darah jutaan manusia dalam sejarah. Dan masing-masing dari kubu itu kemudian mencoba untuk mengubah agama sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka bikin riwayat-riwayat palsu, mereka bikin sejarah-sejarah palsu, mereka bikin pembenaran-pembenaran, dan akhirnya sampai detik ini cicit dari cicitnya cicit orang yang berdebat pertama kali masih memperdebatkan yang sama. Tak selesai-selesai. Tak selesai-selesai. Dan misalkan kenapa di kalangan agama menjadi seperti itu? Perdebatan antara Katolik dan Protestan itu sebenarnya adalah perdebatan otoritas gereja kan sebenarnya. Lalu yang mati berapa juta orang, yang berdebat berapa juta orang, dan sampai detik ini gak selesai. Kenapa ketika kalangan agamawan berdebat justru destruktif dalam tanda kutip, sedangkan orang-orang yang tadi saya sebutkan itu malah membangun peradaban. Makanya pertanyaan saya kepada kalangan agamawan, kalangan ulama, jangan dulu dibantah kemudian dikatakan bahwa ini adalah kontroversi. Ya silakan aja jawab kenapa seperti itu. Iya. Buktikan sebaliknya gitu ya. Betul, buktikan sebaliknya. Saya mencintai agama, saya mencintai kemanusiaan, saya mencintai nilai-nilai spiritual, dan saya melihat bahwa ini semua justru malah dikacaukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu kemudian mendompleng semangat-semangat spiritual itu. Menjadikan spiritualitas itu sebagai alat ukur yang menguntungkan individu tertentu atau kelompok tertentu saja, bukan satu paket besar untuk kepentingan. Betul. Jadi kalau saya menyatakan seperti itu, menurut Pak Ferry, apakah saya kontroversial atau memicu polemik? Saya itu terbiasa dengan semacam premis yang dilemparkan untuk didiskusikan. Jadi mungkin kalau saya mendengar Tuan Guru Gembul bicara, saya tidak melihatnya sebagai ini kontroversi, tapi apa yang perlu saya cari untuk mengetahui hal itu lebih baik, lebih tepat. Gitu ya. Karena kan kalau saya baca dirimu itu kan lebih banyak juga pendekatannya kesejarahan ya, membaca apa peristiwa hari ini dari berbagai sejarah yang ada, sehingga timbullah kesadaran bahwa pilihan A ini tidak otomatis pilihan paling benar. Tetapi ada hal-hal lain yang kita bisa diskusikan. Nah problematikanya tidak semua alim ulama kan membaca sejarah dan kemudian memahami kebenaran lebih variatif dibandingkan kebenaran personal gitu. Betul. Nah ketika Pak Ferry tadi mengatakan bahwa itu sebenarnya kalaupun jadi polemik, ya tidak apa-apa karena itu untuk didiskusikan kan memang selayaknya seperti itu. Nah yang jadi masalah adalah berjuta-juta manusia sekarang memperdebatkan juga tentang apa yang saya pikirkan. jadi sendirian juga. Ya itu sama dengan ini Tuan Guru. Kalau kami di ilmu hukum itu ketika saya misalnya contoh ya, karena bicara fisika dan berbagai hal tadi, ada satu semacam penjelasan yang mengatakan bahwa hukum yang kita terapkan hari ini itu adalah hukum karena seseorang patah hati saja. Seseorang fisikawan namanya Agus Comte, fisikawan, matematikawan, kimiawan, masyhur di eranya, patah hati ditinggal pacarnya. Lalu kemudian dia meninggalkan dunia fisikawan, kimiawan, matematikawan itu dan menuliskan aspek sosiologis. Betul. Dan aspek sosiologis itu menggunakan pendekatan yang selama ini dia lakukan, yaitu ilmu pasti. Lahirlah konsep positivisme dalam hukum, memastikan sesuatu itu. Makanya lahirlah pasal-pasal yang sebenarnya basisnya adalah konsep fisika dan matematika. Misalnya orang mencuri ya, barang siapa mengambil milik orang lain maka dipenjara begitu ya. Barang siapa itu orang satu mengambil milik orang lain satu dan sanksinya 2. 1 tambah 1 sama 2. Jadi ilmu pasti begitu ya. Nah kalau itu dikatakan dengan sederhana tanpa menjelaskan
real ke publik, bahkan kalaupun dijelaskan bakal ada yang mendebat itu dan tidak selesai sampai sekarang. Dan saya rasakan juga kalau dari pernyataan-pernyataan Guru Gembul ya soal pendekatan-pendekatan tertentu yang tentu akan didebat orang karena mereka baru menerima fakta baru yang selama ini iya itu. mereka dipenuhi oleh fakta lama kan gitu ya. Nah saya melihat ada kekayaan khasanah kesejarahan ya. Begitu fakta baru diungkit oleh Tuan Guru, orang nggak bisa nerima karena mereka sudah hidup dengan fakta ini bertahun-tahun. Pesantren, habaib dan lain-lain itu begitu mendengar fakta baru, ya itu merusak suasana kebatinan mereka. Betul. Tapi kan niatnya kan adalah untuk memberikan hal yang baru. Tapi saya mau bahas dari mana sih minat sejarah ini muncul? Kan ini kan saya nggak yakin itu 1 tahun 2 tahun minat seintens itu ya untuk menggeluti sejarah, pendekatan sejarah. Ada beberapa kasus kan yang saya lihat jauh sekali bacaannya. Saya bahkan agak gara-gara mendengar soal, kalau tidak salah soal Ya'juj Ma'juj ya. Tiba-tiba saya harus baca referensi walaupun tidak selesai. Penasaran saya, kok pendekatannya beda. Nah itu pendekatan kesejarahan itu dari mana? Saya sebenarnya tidak menyukai sejarah dalam tanda kutip. Karena saya pelupa sebenarnya. Yang saya lakukan justru adalah terpaksa belajar sejarah. Terpaksa. Ya, karena saya tidak memiliki akses untuk berpengetahuan kecuali dari masa lalu. Bagaimana saya memiliki pengetahuan dari masa depan? Tidak mungkin. Bagaimana saya mungkin mendapatkan pengetahuan dari masa sekarang? Otak saya belum mengaksesnya, belum bisa memprosesnya. Satu-satunya yang paling mungkin bisa saya ketahui adalah dari data-data yang dari masa lalu. Dan karena berasal dari masa lalu, maka saya membutuhkan sebuah metodologi untuk bisa mencapai masa lalu itu. Karena masa lalu itu secara harfiah, secara hakiki juga tidak bisa kita ketahui. Dan kita tidak mungkin bisa mengulang apa yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi untuk bisa mengetahui sebenarnya kita tuh blank. Jadi saya termasuk orang yang mengatakan bahwa manusia mustahil bisa mengetahui dalam arti pengetahuan itu adalah hakiki. Nggak mungkin. Presisi, benar begitu. Betul ya. Karena dari masa depan dia nggak mungkin. Dari masa sekarang otaknya belum memproses. Dari masa lalu bisa, tapi hanya mungkin jejak-jejaknya saja. Tidak mungkin peristiwa itu bisa kita akses. Nah, makanya fokusnya itu adalah belajar metodologinya. Belajar untuk bagaimana cara kita bisa memahami jejak-jejak yang ada. Jadi sebenarnya kan begitu. Nah, ketika memahami jejak-jejak yang ada, kita tuh akhirnya bertemu dengan identitas pribadi kita. Ternyata identitas kita juga berasal dari masa lalu. Saya diberi nama oleh orang tua saya. Sebenarnya orang tua saya itu nggak pernah tahu nama asli saya siapa. Dia dalam tanda kutip sok tahu aja ngasih tahu nama saya adalah ini gitu. Dia yang ngasih gitu. Jadi kalau misalkan saya sering ditanya nama aslinya siapa, jangankan saya, orang tua saya aja nggak tahu nama asli saya siapa. Iya kan? Nah, jadi orang tua saya ngasih nama saya itu kemudian memberi saya identitas yang melekat, masuk KTP, jadi formal, jadi legal, dan saya tidak boleh menggunakan nama lain selain nama itu. Nanti dihukum juga kalau saya menggunakan nama lain selain KTP misalkan. Nah, jadi ternyata bahkan sesuatu yang legal, sesuatu yang formal yang dijadikan oleh klaim masyarakat itu ternyata berasal dari masa lalu. Nah, berarti saya harus tahu masa lalu itu gitu. Jadi setelah saya mengetahui bahwa masa lalu itu terkait dengan identitas-identitas, ternyata saya akhirnya juga terpaksa menerima identitas, klausul-klausul, klaim-klaim dari orang-orang yang menyandang identitas yang lain. Jadi kalau saya belajar tentang Islam, dan di dalam Islam itu misalkan ada klaim kekafiran terhadap pihak lain, maka saya harus mengakses pengetahuan saya terhadap orang-orang yang disebut kafir itu. Ketika saya misalkan mengetahui sejarah tentang Indonesia sebagai sebuah identitas, dan identitas kesejarahan Indonesia itu terkait dengan kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari penjajahan. Penjajahan siapa? Belanda. Maka saya wajib berpengetahuan terkait dengan Belanda untuk bisa mengetahui identitas keindonesiaan. Metodenya biasanya gimana ya? Metode kesejarahan yang mau dicari? Metode yang sangat standar. Jadi pertama,
saya harus mencari sebanyak mungkin sumber yang bisa saya temui. Setelah saya menemukan banyak sekali sumber, saya harus memverifikasinya dan Dengan sumber lain. dan memverifikasinya tentu saja dengan banyak sekali ilmu. Jadi misalkan kita harus belajar numismatik, kita harus belajar bahasa, kita harus belajar filologi, kita belajar apa dan sebagainya hanya untuk bisa mengakses atau menguji sebuah sumber pengetahuan. Semacam snowball. Iya. Jadi panjang sekali. Jadi misalkan terkait dengan polemik nasab gitu yang kemarin kan orang-orang fokus pada nasabnya, fokus pada ilmu nasab. Bagi saya ilmu nasab itu adalah historiografi tradisional dan saya akan mengkomparasikan dengan yang lain, dengan ilmu-ilmu yang lain karena ilmu bantunya untuk menguji sebuah klaim itu kan memang sangat banyak. Oke. Makanya saya bilang saya tidak suka sama pelajaran sejarah. Saya terpaksa belajar sejarah karena saya setelah mengikuti Penasaran orangnya. setelah mendapatkan metodologi itu untuk menguji sebuah klaim. Itu kan dalam sejarah disebutnya verifikasi kan. Verifikasi itu berarti saya harus menguji klaim-klaim itu. Nah, proses pengujiannya dalam misalkan ya verifikasi eksternal itu berarti saya harus bersinggungan dengan banyak sekali ilmu pengetahuan, ilmu ini. Ya, akhirnya ya saya hanya mungkin bisa mengakses dengan waktu yang sangat sedikit, dengan itu yang sedikit. Pokoknya cari aja dalam istihadi saya mana yang paling mungkin relevan untuk dipakai dalam menguji satu klaim. Ya, berarti tidak semua sumber juga akan dibaca, tetapi secara metodologi mana yang akan membantu Tuan Guru menemukan jawabannya, kurang lebih begitu ya. Ya, artinya bukan juga klaim Tuan Guru bahwa apa yang tersampaikan adalah hal yang paling mutlak benar kan. Cuman ini diskursus. Ayo kita diskusikan. Siapa tahu begitu Anda beritahu, saya tahu menemukan kebenaran baru. Ya. Makanya justru dari banyak pengkritik saya, salah satu yang paling banyak diajukan adalah Guru Gempul so tahu semua ilmu pengetahuan dilahap, dibahas. Emang basicnya sebenarnya apa? Ya gak gitu sebenarnya. Saya gak pernah mengklaim bahwa saya yang benar. Bahkan saya mengatakan bahwa manusia sebenarnya tidak berhak untuk mengklaim kebenaran. Ya, dulu Leonardo da Vinci juga menggeluti seluruh bidang ilmu kan. Iya. Saya pernah diberitahu oleh salah seorang guru besar hukum tata negara, di dunia dulu hukum itu satu, nggak ada juga hukum tata negara, hukum pidana, hukum ini. Kemudian spesifikasi itu muncul belakangan. Nah sekarang trennya menyatu lagi, orang meminati karena ada persentuhan-persentuhan. Iya. Begitu juga mungkin dengan Tuan Guru, hukum Islam bertemu dengan sejarah, bertemu fisika, karena memang perjumpaan-perjumpaannya luar biasa. Pasti. Betul. Dulu ilmu pengetahuan itu disebutnya filsafat, lalu berkembang menjadi banyak, menjadi 6, ada etika, ada matematika, ada fisika, ada lupa lagi. Kemudian menyebar. Nah sekarang itu ada gagasan yang dikemukakan sama Wilson, yang penyatuan ilmu pengetahuan, bahwa ternyata segala sesuatu itu bisa disatukan. Bahkan sekarang tuh saya sering mengutip seorang ilmuwan terkemuka, namanya tuh Pak Robert Lanza. Dia berupaya untuk menyatukan pengalaman-pengalaman spiritual, roh, kesadaran dengan fisika dan biologi, dengan ilmu eksakta. Berat kajian. Dan dia dapat penghargaan berkali-kali, termasuk masuk majalah Times, masuk apa sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh abad ini. Wah. Yang dia katakan apa, dia nulis 3 buku dan satu makalah kalau nggak salah, atau 2 buku 1 makalah tentang biocentrism. Dia memutarbalikan fakta ilmiah sekarang. Kan fakta ilmiah sekarang itu adalah alam ini material dan kehidupan itu muncul karena kebetulan. Ada probabilitas yang akhirnya mengarah ke sana gitu. Kebetulan semata. Dia mengatakan sebaliknya. Kesadaran itu memaksa alam material untuk menjadi inangnya. Jadi alam semesta ini ada justru karena ada kesadaran sebelumnya, ada roh dalam tanda kutip. Berat. Ada roh dalam tanda kutip yang memaksa agar dirinya itu memiliki tubuh gitu. Nah, jadi kita memiliki dunia, kita memiliki apa? Sebelumnya adalah dari kesadaran pikiran itu yang menyusut jadi kalau misalkan dalam fisika Einstein, fisikanya siapa?
alam semesta itu ada secara kebetulan Big Bang, jadi semesta gitu ya. Nah dia berpikir sebaliknya, Big Bang justru muncul gara-gara ada kesadaran yang memaksa alam material ini ngebentuk. Oke. Wah, mendekati konsep pemahaman Quran dong. Nah ya ini makanya. Jangan-jangan dia belajar Quran. saya kurang memahami bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu itu, karena dia sebenarnya latarnya itu adalah biologi gitu. Kalau fisikawan kan fisikawan, kalau biologi apakah biologiawan gitu? Nggak tahu juga saya. Tapi orang biologi biasanya memang pemikirannya hebat-hebat. Dulu ada dekan Harvard Law School dan dia S1, S2, S3-nya biologi. Dia tidak pernah belajar hukum, tapi jadi dekan hukum dan sangat terkenal dalam studi ilmu hukum, namanya Roscoe Pound. Oh. Dia sama sekali nggak pernah belajar hukum. Tapi studi S1, S2, S3 biologi dia itu hanyalah studi peminatan lain. Karena dari kecil, karena bapaknya adalah jaksa ternama, dia sudah belajar hukum dari kecil. Easy peasy lah bagi dia hukum itu. Dan menulis berbagai soal hukum dan biologi. Jadi apa salahnya Tuan Guru hobi yang macam-macam gitu ya. Cuman saya mau tanya ini, kalau ini bukan ngetes, tapi ini saya betul-betul penasaran ya. Siapa tahu ada cakrawala berbeda. Saya itu dari kecil ketika sudah mulai suka membaca, ada satu pendekatan yang bagi saya kok susah ya dicari kebenarannya dan diperdebatkan sepanjang masa. Soal Zulkarnain yang agung. Pertanyaan saya, apakah Zulkarnain yang agung adalah Alexander the Great atau tidak? Dalam perspektif Tuan Guru apa? Jadi ketika ada ini dalam perspektif masa lampau, kita melihat dalam historiografi tradisional. Ketika ada orang-orang yang terlampau besar atau orang yang memiliki reputasi yang sangat luar biasa, maka dia akan diklaim oleh generasi selanjutnya. Sebagai bagian dari mereka. Iya. Jadi misalkan orang-orang di India dari dinasti Mughal itu selalu ngotot bahwa mereka adalah keturunan dari Genghis Khan. Tentang betapa jahatnya nggak apa-apa. Pokoknya karena dia penakluk yang sangat luar biasa, dia besar. Raja-raja Jawa itu banyak diantaranya yang masih mengklaim keturunan Nabi. Oh, raja-raja Jawa. Jadi misalkan kalau sekarang ada orang yang misalkan dari kalangan Ba'alawi gitu misalkan yang bahwa mereka ya itu klaim yang wajar dan banyak gitu, dan saya tidak menyalahkan sama sekali mereka terkait dengan hal itu gitu. Karena memang banyak, atau misalkan ketika sosok masa lalu tidak ditemukan, maka mereka akan mengaitkan dengan sosok supranatural. Ken Arok mengaku sebagai anak dari Dewa Brahma, perwujudan dari Shiva, dan dia sendiri memerintah sebagai Vishnu. Itu sesuatu yang lumrah di masa lampau. Nah, jadi ketika ada sosok historis, ini sosok historis yang namanya adalah Alexander the Great, Alexander yang agung, yang menaklukkan wilayah barat dan wilayah timur, itu banyak sekali orang yang mencoba mengait-ngaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau dengan klaim-klaim teologis mereka. Termasuk Zulkarnain yang agung dikait-kaitkan. Apakah Alexander itu adalah Zulkarnain? Mungkin. Oh, ada mungkinnya. Sangat mungkin. Karena misalkan Zulkarnain yang dimaksud itu, Zulkarnain itu kan artinya dua tanduk, artinya menguasai barat dan timur. Jadi secara membajazi itu memang mengarahkannya kepada dan ditambah dengan istilah Alexander ketika diterjemahkan dalam tradisi Arab memang jadi Iskandar. Oh gitu. Iya betul. Makanya di Mesir ada kota yang namanya Iskandariah, di sana Alexandria. Oh. Iya, karena memang namanya jadi Iskandar memang Alex, sama seperti Yesus itu Jose. Jadi Jose Mourinho ada Yesus Mourinho sebenarnya secara harfiah gitu. Atau Isa gitu. Nah, itu kan sebenarnya peralihan bahasa aja. Jadi Alexander itu memang Iskandar. Nah, cuman Iskandar Zulkarnain itu apakah Alexander the Great? Ini menjadi perdebatan yang hebat. Nah, ini kemudian muncul pada klaim teologis tadi. Misalkan orang-orang Iran yang Syiah tidak menerima itu klaim itu. Mereka menerimanya bahwa Alexander itu adalah Sorus. Penguasa terbesar dari Iran. Jadi bukan legenda sebenarnya, tokoh historis juga dari Persia kuno. Iya. Nah,
itulah yang Iskandar, karena dia juga menaklukkan Barat dan Timur. Dia juga menaklukkan Mesir kuno dan menaklukkan wilayah Anatolia sekarang. Jadi itulah ya Iskandar yang dimaksud, karena dia bertuhan satu, bertuhan Esa. Jadi kayaknya dia. Ada orang Mesir yang mengatakan bahwa ini adalah Amenhotep. Amenhotep yang yang di film-film itu. Bukan. Ini Amenhotep yang Fir'aun gitu. Fir'aun yang baik tapi jahat. Oke. Gimana ya baik tapi jahat? Amenhotep 4. Dia yang itu adalah juga mengakui Tuhan satu gitu. Iya betul. Ya, ayah dari Tutankhamun. Oke. Oh, Tutankhamun ini yang sering di film. Nah, iya Tutankhamun sering di film, ini papahnya. Nah, papahnya. Itu juga Amenhotep 4 itu dianggap sebagai Zulkarnain yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya banyak klaim-klaim. Tapi sebenarnya pesan di dalam Al-Quran sebenarnya tidak pernah mencari identitas pribadi seseorang. Tapi selalu berpusat pada hikmahnya. Makanya semua cerita di dalam Al-Quran itu nggak ada tanggalnya. Nggak ada tempat spesifiknya. Dan bisa ditafsirkan dengan beraneka ragam. Jangan cari orangnya, tapi dapati hikmahnya. Iya, dapati hikmahnya. Saya menduga bahwa ini perspektif saya pribadi gitu. Ya, saya menduga itu memang Alexander Agung. Oh, kalau perspektif Tuan Guru ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutannya, tapi versi orang Minang. Jadi tujuan dapat penjelasan itu untuk memuaskan entitas keminangan saya. Orang Minang dalam tambo-tambonya atau cara mereka bertutur kesejarahannya mengakui bahwa saya baru kepikiran bahwa kami adalah keturunan Zulkarnain yang agung. Mohon dijelaskan apakah ini kaitannya ingin mengait-ngaitkan kebesaran itu atau gimana? Karena kan ceritanya semenjak Gunung Merapi sebesar telur itik. Lalu kaitkan bahwa Datuk Perpati yang sebatang kemudian bla 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 Zulkarnain yang agung. Mari kita dengarkan versi Tuan Guru Gembul. Dengan segala hormat kepada orang-orang Minang, saya memang harus mengatakan bahwa itu adalah upaya mengaitkan tanpa ada hubungan genetik. Ya kalau hubungan genetik kita nggak tahu karena belum ada ininya. Cuman ya begitulah. Para datuk-datuk sekalian, ini bukan pernyataan saya, pernyataan Tuan Guru. Saya cuma meminjam pertanyaan kepada beliau. Wah, nanti nama dan gelar saya dicabut di Minang ya. Ada ya? Nggak ada. Ya, untungnya nggak ada. Ya tapi ya itu adalah sama seperti historiografi tradisional. Jadi salah satu karakteristik dari historiografi tradisional itu adalah bahwa selain juga mereka istana sentris, bahwa mereka hanya menceritakan tentang raja-raja, ratu-ratu, kaum bangsawan di antara mereka. Kan kita nggak pernah dengar misalkan dari cerita tambo-tambo itu misalkan rakyat miskin dan sebagainya itu sedikit sekali atau kalaupun misalkan diceritakan mereka diceritakan sebagai orang yang gegap gempita bahagia karena rajanya adalah raja yang adil dan sejahtera yang kayak gitu kan sebenarnya. Nah, salah satu ciri juga dari istana sentris adalah untuk menguatkan klaim mereka, maka mereka harus mengikatkan diri dengan sesuatu kebesaran masa lampau, kecuali ada memang kerajaan-kerajaan atau raja-raja yang memang sudah terlampau besar sehingga mereka menjadi angkuh dan sombong sehingga mereka tidak mau mengaitkan dengan pihak yang lain. Ada itu, misalkan yang Genghis Khan itu dia nggak mau mengklaim leluhurnya siapa, nggak mau, tapi yang bawahan-bawahannya ngikut ke dia. Dia merasa lebih besar, tidak perlu kebesaran yang lain gitu ya. Jadi ya begitulah. Tidak-tidaknya kita bisa melihat perspektif lain daripada cerita Tambo kan. Iya, dan ya mohon maaf cerita Tambo itu kan yang memang bercampur karena antara dari mulut legenda, ke mulut kan. Iya, dari mulut ke mulut. Nah, dirimu sendiri merasa perlukah pengayaan ini masuk ke dalam aspek lebih formal? Kan maksudku apa yang dirimu sampaikan adalah peminatan personal, ya, orang suka ilmu lalu cari, lalu dituturkan, disampaikan sebagai diskursus lah ke banyak pihak. Perlu tidak nuansa atau metodologi yang dirimu coba memperkaya diri sendiri itu juga masuk di dalam dunia pendidikan kita. Sebenarnya kan banyak juga kan penggunaan metodologi yang sama di
filsafat barat gitu Iya. ya. Nah, kalau di kita kan kalau bisa satu tunggal informasi. Nah, bagaimana mewujudkan itu dalam dunia pendidikan kita ya? Saya mengusulkan di banyak kesempatan bahwa SD kita itu SD-nya bagi dua harusnya 3-3 gitu ya. SD kita itu SD bagi dua gimana maksudnya Tuan Guru? ya kan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kok SD 6 tahun sendiri gitu. Nggak Jadi adil. dipecah dua ya. Dipecah dua karena memang psikologi anak pada waktu itu juga secara umum memang terpisah gitu. Oke. Jadi misalkan ketika anak baru masuk SD, jangan mereka ajarin baca tulis, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, jangan dulu, tapi mereka belajar tentang etika. Kemudian yang berikutnya misalkan kelas 4, kelas 5, kelas 6, jangan kasih PR, jangan kasih ulangan, tapi ajarin mereka tentang sesuatu yang lebih dasar-dasar bagi pengetahuan, berhitung, membaca, bersosialisasi dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian SMP, nah mereka mulai belajar tentang critical thinking, berpikir secara metodologis. Gak harus mereka itu benar-benar menguasainya. Yang paling penting mereka itu terbiasa dengan perbedaan, terbiasa dengan argumentasi. Kan SMP itu jangan dulu dikasih pelajaran-pelajaran yang dalam, tapi mereka itu justru dikasih bagaimana caranya mereka berpengetahuan. Sering ini saya pendekatannya psikologi sebenarnya dalam konteks ini. Jadi apa yang membedakan sekolah di Indonesia dengan sekolah di negara-negara yang maju? Sekolah di Indonesia itu anggaplah otak anak kecil itu karet yang masih kecil seperti ini, dijejalin pengetahuan sampai robek. Akhirnya mereka trauma belajar. Ya. SMP itu kalau guru nggak masuk, senangnya luar biasa. Artinya mereka sebenarnya melakukan pemberontakan terhadap ilmu pengetahuan, Iya. terhadap otoritas dari ilmu pengetahuan sebenarnya. Itu kayaknya dialami anak kedua saya. Karena dia masuk ketika COVID, Zoom, itu dijejalin matematika ini segala macam. Akhirnya dia kalau sekolah tuh malas dia. Nah iya itu khawatirnya gitu. Nah sedangkan pendidikan di negara-negara barat itu waktu SD SMP itu gak dikasih ilmu pengetahuan, gak dijejalin, tapi seininya dibuka, ditarik-tarik gitu. Sehingga Supaya dia cukup untuk menampung ilmu pengetahuan. betul sekali. Jadi seiring bertumbuhnya usia ditarik-tarik kayak gini. Jadi SD di Indonesia, anak SD Indonesia dijamin lebih pintar daripada SD Jepang. SMP anak Indonesia dijamin lebih pintar daripada anak SMP di Finlandia. Itu dijamin secara pengetahuan. Makanya kita menang Olimpiade terus ya. Tapi nanti setelah universitas dan sebagainya, mereka masih ini, sedangkan kita belajar itu terpaksa hanya ngikutin rutinitas karena disuruh sama orang tua dan diiming-imingi biar gampang masuk kerja. Dan mereka tidak memiliki kesadaran pengetahuan. Akhirnya apa? Kebanyakan anak-anak di Indonesia tidak bisa berpikir, tidak berpengetahuan. Dan ketika yang tadi Bapak ajukan tadi, ketika disampaikan pengetahuan baru, mereka berontak dan curiga. Jangan-jangan ini adalah, jangan-jangan. Karena mereka tidak terbiasa dengan metodologi berpikir yang sederhana gitu. Kan kita akhirnya ketika ada temuan baru, gagasan baru, ide baru, pecah kita tuh. Kenapa? Analisa itu menjawab pertanyaan ini Tuan Guru. SD sampai SMA kita juara Olimpiade terus. Tapi tidak ada satupun yang dapat Nobel Prize. Iya betul. Iya betul sekali. Jadi kita misalkan melihat ya anak-anak yang di negara-negara maju itu di usia SD mereka sudah bisa berdialog, berdiskusi, berdebat dengan dan mereka terbiasa untuk berdemokrasi. Jadi anak-anak siapa di sini yang mau jadi ketua kelas? Banyak tuh yang ngacung. Ya. Saya kenapa? Karena mereka percaya bahwa mereka punya visi, punya gagasan yang harus diwujudkan. Nah, sedangkan anak Indonesia, siapa di sini yang mau jadi KM? Kamu maju persis begitu. Sampai kuliah. Kita nggak punya karena ketika kita disodori, ayo menggagas sesuatu. Kamu kan kalau misalkan jadi ketua kelas berarti dia punya gagasan yang harus diimplementasikan dalam kelas itu. Mereka tidak punya, mereka gagap. Makanya salah satu yang kemudian saya kritik keras adalah kita dididik menjadi mental budak. Mental budak adalah ketika diberikan kebebasan, mereka galau dan tidak mau melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita dikasih libur panjang waktu sekolah, kita nggak melakukan apa-apa, bingung. Ya. Dan kita hanya bisa melakukan apa-apa ketika waktu sekolah dikasih perintah, dikasih komando. Dan inilah pula yang menyebabkan
orientasi anak di Indonesia sekolah dan kuliah adalah untuk nyari kerja. Karena mereka menuntut di komando, nuntut disuruh. Karena ketika mereka tidak disuruh dan dituntut, mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di Indonesia, pengangguran adalah sesuatu yang paling menakutkan. Karena ketika nganggur dan disuruh berinisiatif sendiri, mereka galau apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan saya dikasih pengangguran, ya seneng lah. Berarti saya punya waktu yang sangat luang untuk bisa mengeksplorasi apa yang bisa saya lakukan. Di Indonesia ditakuti pengangguran itu karena nggak ada yang mengontrol saya, nggak ada yang mengomando saya untuk melakukan sesuatu. Saya ada kecurigaan saya itu begini. Saya nggak yakin Tuan Guru ini punya daya kritik dan kemampuan untuk membaca banyak hal dari sekedar sekolah. Saya curiga orang tua juga punya pola pendidikan yang berbeda dengan yang lain. Gimana sih orang tua ngajarin waktu? Kan nggak mungkin nih. Saya nggak yakin sih, perspektif saya ya. Orang yang punya daya penasaran seperti ini, lalu hanya dapat dari sekolah, saya agak kurang yakin saya. Salah nggak saya tuh, Tuan Guru? Saya juga tidak tahu metode orang tua saya mengajar itu seperti apa. Bahkan sejak waktu kecil itu saya sering memberontak gitu. Saya sering tidak setuju gitu. Bahkan saya tuh sering dimarahin sama orang tua saya karena berbicara terlalu lancang gitu. Tapi pada ketika saya punya anak, saya baru sadar bahwa apa yang orang tua saya berikan kepada saya itu adalah kebebasan berbicara itu. Bukan kebahagiaan. Saya dikasih sejak kecil itu apa yang tidak diberikan oleh kepada teman-teman saya. Saya bebas beli mainan yang saya mau. Apa saja gitu apa saja. Jadi saya punya mainan paling banyak. Bahkan ketika pada waktu itu ekonomi orang tua saya itu sangat-sangat sederhana, sangat sedikit. Biasa saja begitu ya. Bukan biasa aja, saya tuh waktu kecil tuh saya hampir mati tenggelam. Gara-gara saya tinggal di kontrakan yang sangat kecil, orang tua saya kerja dua-duanya, ya karena untuk mencari nafkah itu, hujan besar, saya tidak disimpan di ranjang, tidak disimpan di kursi, disimpannya di lantai, hampir tenggelam itu saya. Saya tidak mencoba. Kebahagiaan itu yang menjadi identitas. Saya hanya memberikan penjelasan tentang betapa pada waktu itu kehidupan ekonomi saya tuh tidak baik-baik saja waktu kecil. Tapi kedua orang tua saya itu sangat rajin dan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan saya tuh kebahagiaan. Jadi saya waktu kecil tuh sangat-sangat tidak mau gaul sama orang lain, gak suka gitu. Orang tua saya maksa. Misalkan dulu tuh waktu kecil semua teman-teman saya itu punya kostum Batman. Cuman saya gak punya. Ayolah punya biar kamu bisa ini. Tapi saya tetap gak suka sama dengan orang lain, gak mau gaul dengan orang lain. Saya sangat penyendiri gitu. Jadi akhirnya ketika saya bertemu dengan teman-teman saya semuanya pakai kostum Batman, saya sendiri yang pakai baju biasa. Ya tapi orang tua saya selalu memaksa saya, ayo kamu teh harus bahagia, harus seneng, dikasih apapun yang dia mau. Nah, saya nggak tahu, tapi ketika saya sudah cukup besar dan saya punya anak sendiri, ternyata kemudian saya menemukan ada beberapa teori yang cocok. Jadi ketika anak sudah berbahagia, jadi neuron dalam otaknya itu saling terkait dengan sangat cepat. Kan jadi orang tua itu tempat bergantung bagi anaknya kan, anak kecil masih kecil. Jadi benar-benar tergantung. Ketika orang tua ngebentak, "Hei, kamu gitu. Kamu gak boleh gini." Itu putus di sini kan banyak. Banyak putusnya. Tapi ketika si anak itu diberikan kebahagiaan yang memadai, diberikan tantangan dan peluang yang seimbang, diberikan nilai-nilai tanpa menjatuhkan harga dirinya, tanpa mengancam dirinya dan sebagainya, itu kaitannya tuh cepat sekali terhubungnya satu sama lainnya itu. Karena apa yang Tuan Guru ingin sampaikan? Apakah perspektif psikologis jauh lebih penting dalam pendidikan sehingga membangun anak? Bukan metode kekinian, bergantung ke anak kan. Iya. Bahagianya Tuan Guru kan beda dengan bahagia anak lain kan. Iya. Dan orang tua mencari kebahagiaan anak itu. Iya. Jadi pendekatan psikologis penting sekali. Yang paling ingin saya sampaikan adalah jangan dulu nikah, jangan dulu punya anak kalau nggak punya ilmunya. Ini besar sekali. Bahkan ini ada apa ya? Ada peraturan yang akan dilegalkan di Indonesia, di mana nanti Indonesia katanya akan
dikasih makan siang gratis sekian gitu. Kacau itu. Kenapa kacau itu? Karena gini, Kebahagiaan anak dengan makan siang gratis ya. ya jadi kan pertimbangan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu adalah karena masyarakat Indonesia itu sekarang banyak yang stunting, kurang tingginya, kurang kecerdasannya, dan itu gara-gara kurang gizi. Karena kurang gizi, maka jawabannya adalah makan siang gratis. Kan kacau. Jadi sebenarnya kalau memang mau menyelesaikan stunting, masalahnya itu adalah di awal kehidupan anak, bukan ketika dia sudah sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Indonesia itu memang banyak yang kurang gizi tapi gak pernah kurang makan. Yang kurang makan memang ada, tapi jumlahnya 16 juta orang, katakanlah seperti itu. Tapi secara umum bukan kurang gizi. Bukan kurang makan, tapi kurang gizi. 30% anak stunting di Indonesia itu lahir dari orang kaya. Oh. Di Indonesia. Artinya apa? Dan anak-anak di Indonesia kemarin ketahuan banyak diantaranya yang gagal ginjal. Jadi masalahnya bukan kurang makan, tapi orang tuanya nggak paham soal nutrisi. Tadi apa pernyataannya, jangan nikah dulu sebelum dapat ilmu punya anak ya. Iya. Saya punya tambahan. Apa tuh? Jangan jadi wakil presiden dulu kalau belum punya data. Itu wakil presiden yang mana yang dimaksud? Ya di Zimbabwe lah. Masa ada calon wakil presiden? Jangan diperjelas lagi. Oh jangan diperjelas. Ya jadi tolong ini kebijakan-kebijakan politik yang kan skalanya besar itu kan. Ini berdampaknya besar. Jangan sampai uang negaranya habis tapi untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru malah kontraproduktif terhadap masyarakat. Jadi riset lah minimal. Kita risetnya cuma 6 triliun setahun dan itu pun kebanyakan habis untuk biaya teknis gitu. Wah iya, kita itu tahu saya tuh. Lebih banyak formalitasnya daripada risetnya sendiri. Iya, makanya sebagian besar kebijakan-kebijakan tolong itu didasarkan pada riset, bukan didasarkan pada asumsi-asumsi atau apalagi didasarkan pada apa nih yang paling populer dari rakyat yang paling dibutuhkan. Nah, kita pakai itu untuk kampanye ya, jangan gitulah. Kok kita jadi bahas politik ya? Kemana-mana ya. Tapi menarik banyak poin ya, kita bicara tadi dari aspek perspektif agama, sejarah agama, politik, metodologi filsafat. Saya bahagia hari ini. Oh, iya. Saya juga bahagia. Saya senang sekali Tuan Guru, tapi saya tahu karena Tuan Guru ada jadwal cukup panjang, kita sudah diskusi. Iya. Lain waktu kita akan sambung dengan hal yang lebih spesifik. Mudah-mudahan. Insya Allah. Kalau Tuan Guru ada waktu ke Jakarta untuk diskusi. Sekali lagi terima kasih Tuan Guru. Oh iya sama-sama. Kenapa Assalamualaikum. dipanggilnya Tuan Guru terus? Waalaikumsalam.